Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihah, berjumpa lagi hari ini dengan Bu Inas, tentunya dalam mata pelajaran TIK. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan ulas kembali materi pada Microsoft Excel. Setelah kita kemarin membahas tentang menu page layout pada Microsoft Excel, hari ini kita akan membahas ribbon atau toolbar apa saja yang ada pada pada menu formula di Microsoft Excel. Kita akan membahas toolbar atau ribbon-ribbon yang sering kita gunakan saat menggunakan menu formula. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita klik dulu menu formulanya, kemudian akan muncul beberapa toolbar seperti ini. Beberapa toolbar di menu formula dikelompokkan dalam 4 submenu. Ada function, library, kemudian define names, kemudian formula auditing, dan calculation. Nah, yang sering kita gunakan dalam Microsoft Excel pada menu formula yaitu di submenu function, library, dan calculation. Nah, kita akan bahas satu persatu nih apa saja fungsi-fungsi toolbar yang ada di submenu tersebut. Kita menuju dulu ke function library, ada di sebelah kiri, pojok kiri ya. Di sini ada insert function. Perlu diketahui function itu adalah kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu fungsi ya. Jadi fungsi rumus pada Microsoft Excel. Karena kan di Microsoft Excel itu adalah program pengolah angka ya, jadi banyak sekali rumus-rumus yang kita gunakan untuk mengolah angka atau mengolah data yang kita punya. Ini di sini ada insert function. Ini pilihan manual. Nanti kalau kita klik akan muncul banyak sekali function atau rumus-rumus ya, fungsi-fungsi yang bisa digunakan dalam mengolah data. Contohnya di sini ada ABS. Ini adalah number. Return the absolute value of a number without its sign. Nah, itu ada fungsinya sendiri-sendiri, ada ACOS dan seterusnya. Kemudian di samping ini insert function yang ditampilkan Bu Ines ini biasanya digunakan ketika sudah penggunaan Microsoft Excel taraf yang sudah profesional. Kalau biasanya pemula, kita biasanya menggunakan rumus-rumus di auto sum ini ya. Nah, di sini ada rumus sum, average, count numbers, max, dan min. Nah, satu persatu fungsinya di sini. Sum adalah untuk menjumlahkan dari data yang kita punya. Contoh seperti ini ya, Bu Ines punya data 2, 3, 2, 4, 5 tuh. Terus kita ingin menjumlahkan ini. Kalau kita menghitung satu persatu kan terlalu ribet ya. Contohnya ada 1001, 99 gitu. Kita langsung saja pakai di sini ya. Pilih auto sum-nya, kemudian kita klik sum. Nah, kita geser dari yang mana yang mau kita jumlahkan. Dari A1 sampai A5. Setelah sudah, tutup dengan kurung ya, tutup kurung, kemudian kita enter. Maka otomatis langsung menjumlahkan bahwa yang di antara kolom A1 sampai kolom A5 berjumlah 16. 2 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 ya, itu untuk sum-nya.
Kemudian kalau kita average itu rata-rata antara data yang kalian punya. Contoh lagi kita pakai average, klik. Nah, kursornya diarahkan kita pakai yang A1 tetap sampai A5 datanya, karena yang tadi masuknya sum ya, sudah masuk rumus, yang kita gunakan datanya dari A1 sampai A5. Tutup dengan tutup kurung, kita enter. Maka rata-rata antara data yang kita punya A1 sampai A5 ini adalah 3,2 ya. Ada lagi di sini ada account numbers. Ini untuk menghitung angka ya, menghitung angka. Langsung saja kita ke max. Ini adalah mencari nilai tertinggi. Nah, kalau kita biasanya panitia perlombaan, kemudian kita mengerjakan rapot gitu untuk mencari ranking pertama, kita nanti bisa menggunakan rumus max ini. Langsung aja kita klik max, mana yang mau datanya kita cari nilai tertingginya, kita klik, kita arahkan sampai A5, karena data yang kita punya awal tadi adalah A1 sampai A5. Tetap ditutup dengan tutup kurung, kita enter, maka otomatis nilai maksimal yang ada di data ini adalah 5 ya. Begitu juga untuk min, kita gunakan untuk mencari rumus, untuk mencari data terendah atau nilai terendah gitu ya. Itu tadi untuk penjelasan di toolbar auto sum. Kemudian di sampingnya adalah recently used atau biasanya yang sering kita gunakan, rumus-rumus yang sering kita gunakan. Kalau kita klik di sini ada beberapa pilihan. Kalau sum kita sudah dijelaskan Bu Inas ya. Average. Kemudian ada rumus if. Dalam penggunaan Microsoft Excel itu penggunaannya itu seperti kita logika. Nah, logika berpikir. Contoh rumus if ini. Rumus if itu kalau diartikan kan dalam bahasa Indonesia jika. Nah, nanti ada rumus jika nilainya 95 maka dinyatakan lulus. Kalau jika nilainya kurang dari 80 maka dinyatakan tidak lulus. Nah, itu bisa kita pakai dengan rumus if. Kemudian rumus hyperlink, ini untuk menyambungkan dari data yang satu ke data yang lain. Kemudian count, ini untuk menghitung. Max tadi sudah ya. Sin ini untuk setelah max, di sini tetap disediakan insert function untuk mencari fungsi-fungsi rumus yang lainnya. Kemudian di samping selain recently used, ini disediakan ada financial, logical, text, ya, date and time, lookup, math, dan trigonometry dan more function. Ini disendirikan, maksudnya dikubu-kubukan. Yang rumus finansial atau angka-angka, perhitungan-perhitungan ini ditaruh di toolbar finansial sendiri. Nah, ini sudah disediakan sekali banyak rumusnya ya. Kemudian ada logical. Nah, kalau logical ini seperti false, if error, true, not gitu. Jadi logika berpikir. Kalau di toolbar teks ini untuk mencari teks ya, pengolah teks. Contoh di sini ada replace. Ketika kita ingin mengubah dari kata, seumpama ada kata yang salah, nanti kita replace menggunakan rumus replace ini. Kemudian ada date and time. Nah, ini rumus-rumus untuk menyelesaikan data waktu ya. Kemudian lookup dan reference, ini seperti hyperlink, lookup, column, match, VLOOKUP. Nah, ini nanti kita bisa pelajari di jenjang yang lebih lanjut. Kemudian ada math and trigonometry. Ini untuk ada cos, sin, costan ya. Ini juga kita pelajari di jenjang yang lebih lanjut.
yang sering kita gunakan di recently use, kemudian di auto sum ini juga ya. Kalau di jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ini kita sering menggunakan sum, max, min, average gitu. Nah, itu tadi di sub menu function library. Nah, lanjut langsung kita ke ujung kanan ada sub menu calculation. Kalau dilihat dari ikonnya ya, sudah pasti ada fungsinya yaitu untuk menghitung. Dan artian di sini disediakan ada calculation option, automatic atau manual. Kalau automatic nanti kita tinggal grid kolom dan row-nya. Kalau manual nanti kita menghitungnya manual. Juga kita bisa menghitung calculate sheet. Sheet itu dalam artian worksheet yang kita gunakan. Worksheet yang kita kerjakan itu ada berapa, nanti bisa dihitung melalui calculate sheet. Jadi fungsinya dari submenu calculation ini adalah untuk menghitung data-data yang kita kerjakan di worksheet kita. Begitu ya. Nah, tadi anak-anak untuk menu formula di Microsoft Excel. Setelah ini langsung kita kembali ke e-learning dan mengerjakan penugasan yang disediakan Bu Inas. Terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa terus berolahraga, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Semoga kita terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Demikian dari Bu Inas. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bu Inas akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.